kalau syaitan yang masuk ke dalam tubuh manusia sering mengganggu pikiran atau was-was atau membuat takut dan seterusnya, ini harus diruqyah atau seperti apa? Jadi kita bahas dulu satu persatu ya. Ada orang kesurupan syaitan itu karena syaitannya yang iseng ya. Syaitan iseng, dan ini biasanya dia bisa masuk kalau kita jauh dari ibadah ya, kita jauh dari ibadah. Misalnya memang kita nggak pernah zikir pagi sore, sholatnya bolong-bolong segala macam. Nah ini kalau kita datang ke satu lokasi, syaitan seperti penjahat lagi lewat, dia kemudian mengganggu gitu. Nah ini biasanya lebih mudah untuk keluarkan, karena dengan dia ibadah, dia lari ke ibadah, maka syaitannya akan merasa kegerahan, kemudian dia akan keluar gitu kan. Yang kedua, syaitan juga bisa masuk kalau dia marah karena ada perbuatan kita yang membuat dia marah. Seperti misal kasus, kita kan dianjurkan untuk tidak menyiram air panas atau kencing sembarangan di tempat kosong, kecuali sudah baca Bismillah atau isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, gitu kan. Karena biasanya kita kencing di situ atau buang sembarangan air, kemudian kena anaknya jinnya jadi marah masuk ke badan, gitu kan. Nah ini dibahas oleh para ulama, sering terjadi karena diketahui pada saat diruqyah, jinnya mengaku seperti itu, gitu kan. Kalau poin yang pertama tadi itu yang masalah orang lalai dari ibadah, pernah terjadi di Madinah, mahasiswa dari Rusia dia. Saya masih ingat dulu, subhanallah, anak ini setiap kali azan maghrib nggak ke masjid, dia malah tunggu azan maghrib, lalu dia masuk mandi di kamar mandi. Berulang-ulang terjadi, akhirnya dia kesurupan, kemasukan jin. Lalu dibawa kepada seorang peruqyah di salah satu di sudut kota Madinah, ada di bawah gunung, namanya Syekh Abdullah. Beliau kadang-kadang kalau ruqyah sering direkam gitu kan. Maka dibawalah ke sana. Lalu waktu di ruqyah, jinnya mengaku kalau orang ini selalu lalai. Lagi azan dia pergi masuk kamar mandi tempat kami masuk menyelamatkan diri. Saya lihat orang ini buka diri, yang terbuka, maka saya masuk. Dan kalau ditanya lalu apa tujuannya syaitan masuk ke dalam badan? Banyak. Yang pertama, dia mudah menguasai. Dia bisa menguasai kita sehingga dia sesat. Dia menyesatkan kita. Karena kan tugas utama syaitan dari iblis menyesatkan kita. Makanya kata Nabi SAW, kalau kalian sedang menguap, tahanlah. Baik tahan dengan bibir atau kita tahan dengan tangan. Karena kalau dia buka, maka syaitan akan masuk ke dalam tubuhnya dan menguasainya. Dia bisa menguasai sebenarnya gitu kan. Apalagi kalau lagi sholat. Jadi ini contoh-contoh. Jadi yang pertama bisa saja kena kelalaian kita, maka dia masuk. Yang kedua karena dia iseng gitu kan. Yang ketiga karena dasarnya kitanya manggil-manggil. Kitanya suka manggil-manggil ya. Ini biasanya orang yang kayak semua kasih sesajen di gunung-gunung, di gua, di lautan, lalu dia panggil-panggil, wahai penjaga gua, apalah penjaga gunung, panggil-panggil namanya. Nah ini biasa kena panggil-panggil, nanti dia bisa kesurupan, gitu kan? Kesurupan. Yang keempat, dia ditransfer oleh orang lain, seperti tenaga dalam, ya. Itu biasanya kan syaratnya dimandiin malam hari, apalah dengan rujuk kembang, apalah segala macam ini, maka ditransfer syaitan itu. Bahasanya di Indonesia biasa transfer aura, padahal sebenarnya bukan transfer aura, itu tuh memang ada jin. Karena rata-rata teman-teman yang pernah belajar ini, tenaga dalam segala macam, mandi tengah malam ini, begitu kami ajarin ruqyah, begitu dia ruqyah dia muntah-muntah, reaksinya sendiri ada gitu. Jadi memang reaksi itu bisa terjadi. Ini termasuk bisa. Yang kelima, bisa saja syaitan masuk justru karena dikirim oleh para penyihir. Ya, seperti kita diambil foto misalnya, diambil potongan rambut, diambil apalah pakaian dalam. Makanya teman-teman sekalian hindari sekali foto yang dipajang. Hindari sekali. Kayak kita di medsos itu ya. Maksudnya apalagi kalau di profil ada orang subhanallah pergi taklim, OTW taklim, tak foto. Nanti pulang taklim, foto lagi, gayanya luar biasa, 1000 gaya gitu. Nah padahal sebenarnya itu bahaya sekali itu. Karena kalau ada orang yang hasut sama kita atau malah suka dengan kita, dia bisa ambil foto profil itu, dia sihir. Sudah cukup untuk menjadi alat sihir. Nabi SAW pernah disihir oleh Lubab bin A'sam, orang Yahudi. Ya. Nabi SAW sebulan teman-teman nggak sadar, nggak tahu apakah sudah kasih giliran istrinya atau belum. Sampai kadang-kadang istri ingatkan, ya Rasulullah belum Anda datang ke tempat kami. Seperti itulah. Maka yang terjadi pada saat itu, Nabi SAW berdoa kepada Allah setelah sebulan, kemudian Allah berikan petunjuk. Ternyata Allah buka melalui malaikat yang menyampaikan ada seorang Yahudi namanya Lubab bin A'sam. Dia tinggal di suku Za'far dan dia mengambil potongan sisir Nabi dan rambutnya yang dililit di batang pohon kurma yang sudah rusak, terus ditaruh dalam sumur tua.
Maka Nabi SAW mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in, lalu membongkar sumur tersebut, mengeluarkan lalu memusnahkan buhulnya, ya. Maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian, ya. Kita harus bertakwa kepada Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya saja, belum percaya, coba tebak tangan saya, coba saya mau tahu nasib saya, coba gini dan begitu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang ya, bukan ke depan. Jadi teman-teman gak usah tanya, saya masih sholat gak Ustaz? Karena bukan yang belum dikerjakan, yang sudah dikerjakan hilang 40 hari. Kalau 2 kali ke dukun ya hitung saja sendiri, 10 kali ya hitung saya sendiri, urusan Anda sama Allah udah, gitu kan. Anak saya diganggu jin, diganggu setan, minta tolong sama Allah, baca ayat kursi. Tapi orangnya saya belum bisa, minta tolong sama Arsy, Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia. Pelatihannya di mana? Di Az-Zikr. Ketua Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia Provinsi Riau, Ustaz Somad, ini ada salam dari Ustaz Fulan bin Fulan. Dari mana? Dari Az-Zikr. Loh, kok dia kenal saya? Iya, beliau sedang berada di sini. Kami sedang pelatihan ruqyah internasional. Dihadirkan pakarnya di sana. Pakar ruqyah internasional, diantaranya namanya Syekh Abdul Salam Bali. Syekh Abdul Salam Bali, dia kalau mau ngeruqyah orang nggak perlu baca ayat kursi. Kalau ada orang kerasukan di sana, pas dia datang turun dari mobil, dia batuk aja, lari setan. Ayat kursinya sama. Ayat kursi yang dibaca Syekh Abdul Salam Bali dengan ayat kursi yang kita baca sama. Lalu yang beda itu apa? Ada kekuatan. Jadi yang penting itu bukan pistolnya, tapi man behind the gun. Bukan the gunnya, bukan the gun of kelapa muda, itu lain lagi. Bukan gunnya, bukan pistolnya, tapi orang yang memainkan pistol, yang memainkan itu. Makanya orang zaman dulu itu luar biasa. Suatu ketika adik perempuan dari Raja Baghdad Irak kerasukan setan. Akhirnya dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudilah kiranya datang ke istana karena adik Sultan sedang kerasukan setan. Utusan datang menemui Imam Ahmad bin Hanbal. Hai Imam Ahmad bin Hanbal, sudikah datang ke istana untuk mengobati adik Sultan? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku sekarang sedang sibuk. Ulama zaman dulu tidak mau mengemis ke istana Tuan Raja. Kalau kalian mau, ada acara apa ini? Ini adik Sultan kerasukan setan. Oke, stop. Ambil kop, sendal terompah kayu tempat wudhu di hammam, di kamar mandi. Tapak kaki jangan nginjak lantai kamar mandi. Mungkin ada percikan najis, itu membuat was-wasah setan berbisik dalam hati. Jangan-jangan tadi kena najis, jangan-jangan nanti kena najis, jangan-jangan tadi. Maka untuk menghindari itu pakai sendal terompah kayu. Ambil terompah kayu dari kamar mandi. Ya, nih. Untuk apa Imam? Bawa aja ke istana. Terompah kayu Imam Ahmad bin Hanbal dibawa ke istana, diletakkan ke dekat adik Sultan yang kerasukan setan. Tiba-tiba setannya kabur, sembuh. Setelah Imam Ahmad bin Hanbal meninggal tahun 241 meninggal, lalu kemudian adik Sultan kumat lagi. Dibawakan lagi sendal. Ini sendal Ahmad bin Hanbal. Setannya malah ketawa. Kami bukan takut sama sendalnya, kami takut sama yang punya sendal. Dan kami tahu dia sekarang sudah meninggal dunia. Ternyata kalau orang soleh, sendalnya pun jangankan. Makanya kalau ada mobil-mobil, pejabat mobil, anak buahnya lari potong-panting semua. Bapak datang, bapak. Padahal di dalam supirnya aja ketawa. Tapi begitu terdengar kabar orangnya sudah meninggal dunia, orang tidak lagi takut pada mobilnya, orang tidak lagi takut pada. Kenapa? Kekuatan iman Syekh Abdul Salam Bali, kekuatan iman Imam Ahmad bin Hanbal yang luar biasa membuat jin setan ketakutan. Umar bin Khattab, masalaka Umar fajjan qatu. Kalau Umar lewat di suatu lembah, ini ada bukit, ini ada bukit, ini ada lembah. Kalau Umar lewat di suatu lembah, lamasa syaitanu fajjan ghaira fajjika, setan akan lewat di lembah yang lain. Setan tidak berani melewati jalan yang dilewati Umar. Kenapa? Karena kekuatan Umar yang luar biasa. Jangan lagi minta sama jin, jangan minta sama setan, minta sama Allah. Kalau tidak sanggup minta sama Allah, cari orang yang dekat dengan Allah, minta dia. Ustaz Somad, tolong ruqyah anak kami. Mohon maaf, bukan bidang saya. Kalau mau ruqyah, ini nomor HP-nya, catat.
Kenapa Ustaz nggak mau? Saya udah pernah berapa kali baca, jinnya nggak keluar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Jinnya malah senyum. Masa setan ngusir setan? Tapi kita jangan putus asa walaupun dia mentertawakan kita. Man dzalladzi yashfa 'indahu illa bi'idhnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tetap gak keluar. Kamu sudah melanggar kode etik. Apa dia? Sesama setan dilarang saling mengusir. Tapi karena doa kepasrahan, tolonglah ya Allah, ini malu di depan jamaah, masa LCM akhirnya gak keluar. Akhirnya jin, yuk cabut kita, kasihan. Alhamdulillah Pak Ustaz, berkat doa Ustaz anak kami sembuh, sekarang jinnya kabur. Alhamdulillah. Selamat ya, selamat. Besok malam jinnya datang. Aku kabur dari dia, mau ganggu kamu.